Selamat datang di channel Sahari NW. Pemirsa, hari ini kita akan membahas tentang proses kreatif penulisan novel. Sekarang kita ke buku keempat, yaitu Perempuan yang Menuju Dermaga karya Bapak Sahari. Buku ini merupakan novel yang mengangkat seorang tokoh perempuan bernama Sumi yang menempuh perjalanan hidup penuh liku dan dilema emosional. Di sini tokoh utama digambarkan sebagai sosok istri yang setia, namun hatinya terombang-ambing oleh kehampaan batin, keinginan yang tak terpenuhi, dan godaan dari masa depan yang belum pasti. Cerita ini adalah potret perempuan dalam pusaran cinta, pengorbanan, dan juga pencarian jati diri. Sebenarnya di AMB Bootcamp ini saya hanya menemukan beberapa saja yang novel karena kebanyakan adalah buku-buku non-fiksi dan juga buku puisi. Nah, salah satu novel yang saya temukan dan langsung membuat saya jatuh cinta adalah karyanya Bapak Sahari, yaitu Perempuan yang Menuju Dermaga. Saya mau membacakan sedikit sinopsis dari buku ini terlebih dahulu. Hidup adalah pelayaran, namun tidak semua perempuan berlayar menuju kebahagiaan. Sumi, tokoh utama dalam novel ini, adalah gambaran perempuan yang berani menantang ombak takdir, namun pada akhirnya justru karam dalam gelombang pilihannya sendiri. Dikisahkan dengan narasi-narasi yang puitis, perempuan yang menuju dermaga mengajak pembaca menyelami batin seorang istri yang setia tapi hampa. Seorang perempuan yang mencintai namun juga tersesat dalam godaan cinta kedua. Dalam renung rumah tangga yang tampak tenang, Sumi menyimpan badai yang perlahan menghantam keyakinannya sendiri. Kehadiran Arman, laki-laki asing yang menyapa dengan ramah di pasar, menjadi awal dari pusaran yang menyeret Sumi jauh dari suaminya yang tulus dan sederhana. Pertanyaan demi pertanyaan menggantung di benaknya. Apakah cinta yang mapan bisa kalah oleh getar yang sesaat? Apakah kenyamanan rumah cukup untuk menambal ruang hati yang kosong? Setiap halaman di novel ini mengisahkan perjalanan Sumi yang bukan hanya secara fisik tapi juga secara batin. Hingga akhirnya dermaga terakhir yang dia tuju bukanlah pelabuhan kebahagiaan, melainkan tempat istirahat yang sunyi. Simbol akhir dari sebuah pencarian yang tidak pernah benar-benar selesai. Di sini Bapak Sahari tidak hanya menulis kisah cinta, tapi juga menggali luka, pengkhianatan, dan juga makna keberanian seorang perempuan untuk jujur pada dirinya sendiri. Dari isi dan juga gaya penulisan yang disusun dalam bentuk naratif fiktif, novel ini mengalir dengan bahasa yang puitis dan juga deskriptif yang kuat. Penggambaran dari mulai suasana, konflik batin, dan juga simbol-simbol seperti laut, dermaga, dan juga angin dipakai penulis untuk memperdalam dimensi psikologis dari tokoh itu sendiri. Misalnya saja ada beberapa bagian yang memiliki dialog reflektif yang membuat pembaca seakan merasakan kegelisahan dari Sumi itu sendiri. Misalnya saya mau coba bacakan salah satu dialog.
dari novel Perempuan yang Menuju Dermaga ini. Apakah aku benar-benar berlayar atau hanya terombang-ambing oleh angin kehidupan? Dialog-dialog yang disajikan seperti ini tuh membuat pembaca itu tuh seakan-akan ikut merasakan kegelisahan yang dirasakan oleh Sumi itu sendiri sebagai tokoh utama. Alur yang dibangun dalam buku ini juga dibangun secara progresif dengan naik turun emosi yang terasa cukup natural hingga mencapai akhir yang penuh perenungan gitu. Di sini Bapak Sari menulis dengan gaya bahasa yang lirik, puitis, dan juga penuh nuansa emosional. Kalimat-kalimatnya itu tidak sekadar menyampaikan peristiwa, melainkan membentuk suasana batin yang pekat. Ia banyak menggunakan metafora laut, dermaga, angin, dan badai sebagai simbol dari konflik batin dan ketidakpastian hidup. Contohnya pada kalimat ini. Dermaga ini adalah akhir dari setiap pelayaran, tempat kapal bersandar setelah menghadapi badai dan ombak. Tapi apakah aku benar-benar berlayar atau hanya terombang-ambing oleh angin kehidupan? Nah, gaya-gaya semacam ini membuat narasi itu seakan-akan lembut, halus, tapi begitu kita rasakan lagi, narasi ini tuh sangat-sangat menghujam menuju ke jantung kita. Jadi kita tuh ikut merasakan konflik yang dialami oleh si tokoh tersebut. Kemudian penokohan Sumi yang dibangun lewat perenungan panjang, dialog batin, dan juga monolog internal itu tuh yang dituliskan oleh penulis di situ tidak terburu-buru untuk menyampaikan si konflik itu apa atau si konflik itu gimana. Dia tuh dari Bapak Sahari sendiri tuh membiarkan pembacanya itu larut dalam pikiran dan perasaan si tokoh utama gitu yang penuh kebimbangan, penuh kesepian, dan juga rasa kegembiraan. Jadi setiap keputusan tokoh itu seperti lahir dari perenungan yang panjang, dan setiap kejadian itu menjadi semacam pelajaran moral. Simbol-simbol dermaga, laut, gelombang, perahu, senja itu tuh menjadi simbol yang terus-menerus muncul gitu, dan menjadikan novel ini tuh terasa sangat Jadi imajinasi pembaca tuh pasti kalau mendengar atau membaca kata-kata dermaga, laut, gelombang, perahu, senja, dan juga langit itu langsung membawa mereka, langsung memberi ruang untuk pembaca tuh untuk merasakan cerita, bukan sekedar memahami gitu, tapi ikut merasakan apa sih yang sebenarnya dari si tokoh-tokoh ini tuh lalui di dalam novel ini. Sebenarnya novel ini tuh bukan tipe cerita yang padat gitu, tapi konflik-konflik di sini tuh lebih diceritakan secara halus dan juga lebih banyak mengeksplorasi perasaan, pikiran, dan juga kenangan. Mungkin gaya ini cenderung lambat, tapi ini tuh membutuhkan atau membuat pembaca tuh malah menyelami makna dari si novel ini, bukan cuma sekedar membaca cepat gitu. Kadang kan ada pembaca yang cuma membaca sekilas cepat, ngambil intinya selesai. Nah, tapi kalau di novel ini pembaca tuh mau tidak mau tuh diajak untuk benar-benar membaca, menyelami apa sih yang sebenarnya ingin diceritakan dari novel Perempuan yang Menuju Dermaga ini. Gitu. Nah, salah satu kekuatan utama di novel Perempuan yang Menuju Dermaga itu terletak di gaya penulisannya. Bapak Sahari itu menulis dengan irama yang tenang, seolah-olah setiap kalimat tuh kayak ada bisikan dari tokoh-tokohnya itu gitu loh. Emang udah ada bisikan dari tokoh-tokohnya yang beliau ciptakan di novel. Jadi kalimatnya tuh terasa tenang dan juga kayak bener-bener kayak seorang perempuan yang mengurai rasa gitu. Padahal tuh jarang sekali penulis yang menulis itu dengan tokoh utama yang gendernya berbeda gitu. Tapi Bapak Sahari bisa menampilkan si tokoh Sumi ini dengan baik.
Di sini tuh juga nggak ada kalimat yang meledak-ledak, nggak ada konflik yang dibenturkan secara kasar gitu. Justru yang saya soroti di sini tuh adalah kelembutan, gitu. Emosi yang mengalir kuat tapi penuh kesunyian dan menggetarkan pembaca. Di sini tuh penulis sangat piawai mengajak pembaca tuh masuk ke nuansa psikologis bahkan dari si tokoh perempuan tanpa perlu menyatakan secara gamblang bahwa tokohnya itu atau si Sumi itu sedang rapuh, terluka atau kecewa gitu. Dan yang kedua itu yang juga patut diapresiasi adalah penulis itu mengangkat isu yang jarang dibicarakan secara jujur dalam ruang sastra perempuan Indonesia, yaitu relasi suami istri yang hampa dan atau pernikahan yang berlangsung tanpa gairah gitu, rumah tangga yang kehilangan makna dan kehadiran pihak-pihak ketiga yang mengguncang. Namun yang membedakan novel ini adalah caranya menyampaikan gitu. Tidak ada menghakimi. Penulis tuh membiarkan tokoh-tokohnya tuh ngambil keputusan, tersesat, dan menanggung akibatnya sendiri. Jadi tuh nggak ada konflik-konflik yang benar-benar berbenturan secara keras gitu. Itu yang saya suka dari novel ini. Nah, dengan cara-cara itu, tentunya pembaca tuh diajak untuk lebih merenung gitu, bukan diharuskan menilai atau menjudge di tokoh-tokoh yang hadir di novel perempuan yang menuju dermaga. Itu temanya sendiri tuh meskipun tentang pengkhianatan cinta, tapi tuh tema di sini tuh juga dikemas dengan cukup manusiawi dan juga penuh pertimbangan. Makanya tadi kenapa sampai tidak ada konflik yang berbenturan secara keras dan malah membuat novel ini tuh terasa lebih mengalir kayak gitu. Kehadiran tokoh-tokoh pendukung juga memberi warna dan lebih memberi makna dalam cerita gitu. Misalnya tokoh-tokoh pendukung gitu dari ibu si Sumi sendiri. Mereka tuh bukan sekedar pelengkap, tapi juga menjadi suara kebijaksanaan gitu, refleksi nilai-nilai lama yang masih bergema dalam kehidupan si tokoh utama. Nah, kehadiran tokoh-tokoh pendukung ini itu mampu membuat konflik batin yang dialami Sumi itu terasa lebih ringan gitu, seolah ada suara lain yang menuntunnya atau justru menahannya saat ia ingin melangkah terlalu jauh gitu. Jadi adanya tokoh-tokoh pendukung yang menjadi suara kebijaksanaan seperti itu. Cuman mungkin ada sedikit catatan karena kan buku ini kan alurnya lambat, penuh perenungan dan juga minim konflik eksternal gitu ya. Mungkin bagi beberapa orang tuh akan terasa membosankan karena apalagi untuk pembaca yang terbiasa dengan narasi yang lebih dinamis dan penuh aksi gitu. Tapi ada satu hal juga yang saya suka di sini karena buku ini tuh lebih seperti novel tapi yang disajikan dalam bentuk puisi gitu, atau puisi yang disajikan dalam bentuk novel gitu, karena menggunakan bahasa yang atau diksi-diksi, pilihan diksi-diksinya tuh sangat-sangat puitis gitu. Tapi kalau untuk pembaca yang menginginkan konflik tajam atau klimaks yang mengejutkan, cerita-cerita ini mungkin akan terasa datar gitu karena ketegangannya memang tidak meledak. Cuman kalau untuk pembaca yang memang menyukai alur yang lambat, buku ini akan cocok untuk dibaca. Kemudian di sini kan karena lebih banyak narasi dari tokoh utama ya, tokoh tunggal dari Sumi itu, jadi kayak narasi dari tokoh-tokoh lain, tokoh-tokoh pendukung itu terasa lebih samar gitu, dan tidak digali gitu sedalam tokoh utamanya. Jadi itu membuat relasi antar tokoh itu terasa kurang seimbang dan membuat pembaca tuh sulit memahami alasan atau motif mereka tuh secara menyeluruh begitu. Tapi secara garis besar, secara keseluruhan novel ini tuh memang sudah sangat baik sekali karena bahkan saya 2 kali membaca novel ini kemarin gitu karena saya suka untuk
saat ini saya sedang menyukai novel-novel yang memang beralur lambat dan memang butuh untuk lebih banyak dipahami atau dimaknai. Gitu. Sebenarnya buku ini tuh memang relevannya untuk pembaca dewasa ya Bapak Ibu ya. Terutama untuk perempuan yang pernah mengalami dilema atau antara kenyamanan, antara setia, antara jujur pada diri sendiri gitu. Iya juga, tapi buku ini juga membuka ruang diskusi soal budaya patriarkis, pilihan hidup perempuan dan juga makna sejati dari kebahagiaan dan juga cinta itu sendiri. Nah, perempuan yang menuju dermaga ini kan memang kisah yang menggugah batin dan mengajak pembacanya tuh untuk lebih banyak merenung gitu. Jadi, ia itu bukan sekedar cerita tentang cinta dan pengkhianatan, tapi tentang identitas, kehendak bebas dan juga makna hidup itu sendiri. Dari dermaga yang dituju oleh Sumi itu bukanlah pelabuhan yang damai, melainkan titik nadir yang justru membuka pemahaman baru bahwa tidak semua pencarian membawa kita pada kebahagiaan, tapi setiap perjalanan selalu membawa pelajaran. Begitu. Nah, mungkin itu sedikit ulasan saya terhadap buku Perempuan yang Menuju Dermaga karya Bapak Sahari. Ini bisa saya kembalikan dulu ke Mbak Eka. Moga Mbak Eka. Oke, terima kasih Mbak Dita. Kalau Mbak Dita itu jatuh cinta dengan isinya, mungkin kalau saya pribadi ketika pertama kali membaca karya Pak Sahari itu, saya jatuh cinta juga dengan judulnya, Perempuan yang Menuju Dermaga. Saya pribadi itu sangat menyukai judul-judul yang membuat saya penasaran, apa sih yang akan diceritakan di novel ini, dan saya mendapatkannya di ini bukunya Pak Sahari. Saya jadi bertanya-tanya nih, perempuan yang menuju dermaga itu maksudnya seperti apa gitu. Oke, itu mungkin dari saya. Dari Pak Sahari. Pak Sahari sudah hadir ya tadi ya? Boleh langsung diceritakan nih proses kreatifnya seperti apa, terus perempuan yang menuju dermaga itu seperti apa sih Pak gitu. Oke, silakan Pak Sahari. Baik, terima kasih Mbak Eka, Mbak Dita. Suara saya terdengar dengan jelas ya? Ya, terdengar Pak. Ya. Baik, yang pertama terima kasih atas ulasan yang sudah diberikan oleh Mbak Dita dan juga kesempatan saya bisa diberikan di sini untuk bisa berbagi, karena kognisi ataupun apapun yang saya punya bukan kepintaran, bukan apa, tapi seberapa manfaat kita untuk sekitar, atau kalau dalam bahasa khairun nas anfa'uhum linnas ya, begitu ya. Jadi saya sangat berterima kasih atas ruang saya diperkenankan berbagi ini. Kemudian disclaimer dulu di awal ya, karena ada semacam rasa saya di sekitar saya itu dikepung oleh perempuan ya. Ini divalidasi hari ini saja saya dikepung oleh perempuan juga. Jadi saya mau tidak mau, suka tidak suka harus mengangkat ini. Dan disclaimer lagi bahwa perempuan itu adalah ibu segala kehidupan dalam konteks general yang lebih luas. Ibu pertiwi itu ya yang melahirkan kita. Saya juga lahir dari perempuan. Terus apa yang bisa kita berikan sebagai anak gitu. Nah, terkait dengan novel ini saya harus menata hati dulu ya untuk bisa sedikit berbagi, karena saya menulis itu dengan, makanya tadi disampaikan Mbak Dita itu saya banyak mengeksplor si tokoh utamanya, karena tokoh utamanya ini adalah this real, artinya ya almarhumah ibu saya. Nah, namanya pun hanya saya buang belakang hurufnya, huruf A dan H itu saya buang, jadi itu juga nama real yang saya pakai. Nah, bagaimana ya? Saya harus menata hati terlebih dahulu ya untuk bisa menyampaikan ini terkait dengan novel Perempuan yang Menuju Dermaga ini. Sebenarnya saya ingin membangun penghargaan lah terhadap perempuan yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa perempuan atau saya sebagai seorang anak yang sudah dilahirkan ini sudah memberikan apa terhadap ibu yang telah melahirkan saya atau almarhumah ibu saya. Selain doa kan sudah, terus apalagi yang bisa saya berikan.
Nah, sebenarnya untuk perempuan yang menuju dermaga ini ada beberapa latar belakang yang memang muncul sehingga saya menulis dalam bentuk novel ini. Novel ini pun cukup challenging bagi saya ya, karena novel ini adalah novel perdana. Setelah sekian lama saya bergulat dalam kepenulisan edukatif, artikel, puisi, ataupun cerpen. Nah, ini adalah bentuk transformasi saya juga, karena novel perdana yang bisa saya tuliskan ini itu juga berawal dari kebermanfaatan yang ingin saya buat supaya lebih maksimal begitu ya, karena tidak jauh-jauh saya juga punya mitra di rumah, yaitu istri saya sendiri. Ketika saya sodori dengan puisi, saya sodori dengan cerpen. Nah, artinya jatuh cintanya atau pilihannya lebih kepada cerpen yang lebih mudah dipahami daripada metafor-metafor di dalam puisi gitu. Walaupun saya mengawali beberapa buku awal saya adalah puisi. Nah, ini adalah novel perdana saya yang cukup challenging untuk menantang diri saya begitu. Dan dalam waktu lebih kurang 1 bulan ya, saya harus memperkosa pikiran saya untuk bisa menjadikan novel itu untuk bisa diterbitkan. Walaupun di beberapa waktu terakhir itu saya juga agak kesulitan di bagian manajemen waktu ya, sehingga ada kesempatan seminggu atau 2 minggu untuk saya bisa self editing begitu untuk bisa menyelesaikan di novel ini. Kembali kepada latar belakang yang ada, sebenarnya novel ini adalah part kedua dari buku saya yang pertama kali saya tulis dan saya dedikasikan untuk almarhumah ibu saya. Judulnya adalah Pesan Seorang Wanita. Jadi itu di akun channel YouTube saya juga ada komposisi puisi, musik, dan visual yang kolaborasi saya dengan pemusik dari Malang dan pemusik dari Ceko dan visual dari Malang. Itu ada, saya bikin 2 puisi komposisi, Pesan Seorang Wanita dan Pesan Seorang Janda gitu. Nah, Pesan Seorang Wanita itu ya Sumi tadi. Pesan Seorang Janda itu adalah ibunya Sumi, si Marsi tadi. Marsi itu adalah nama real juga, karena saya hanya membuang 2 huruf di belakangnya A dan H. Jadi 2 nama itu adalah nama real yang merupakan semacam warisan trauma lintas generasi dalam diri saya, dari ibu saya ke nenek saya. Itu nasibnya tidak jauh berbeda apa yang dialami. Nah, sehingga itu yang mungkin banyak saya eksplor dan saya coba suguhkan di dalam sebuah narasi yang kemasannya berbentuk novel ini. Itu adalah lanjutan dari puisi saya di tahun 2021 ya. Ada judul kumpulan puisi Pesan Seorang Wanita yang sudah saya dedikasikan. Nah, berangkat dari kisah nyata ataupun berangkat dari puisi, saya ingin mendedikasikan lagi sebuah tulisan kepada almarhumah ibu saya, ya paling tidak sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan seorang perempuan yang bertahan dalam badai rumah tangga yang dialami, yang sudah disampaikan oleh Mbak Dita tadi. Kemudian saya ingin menyuarakan juga bahwa kekuatan perempuan itu ada budaya di sekitar kita yang patriarkal begitu. Nah, saya sangat mengapresiasi sekali bagaimana seperti yang sudah disampaikan oleh beberapa penulis sebelumnya, kalau posisi hierarki ditempati seorang perempuan itu kok menurut saya itu, saya angkat topi atau angkat kalau bisa apa yang bisa saya angkat semua deh pokoknya itu. Karena kalau diduduki seorang laki-laki itu biasa gitu, dengan lompatan, dengan fisik dalam tanda kutip yang mungkin sudah dimiliki. Tapi kalau perempuan dengan kompetensi tertentu dan menempati struktur hierarkis yang ada di sekitarnya atau di ajang kompetensi tertentu dengan pencapaian tertentu seperti Bu Arsiani tadi dan lain sebagainya, itu buat saya apresiasi yang setinggi-tingginya, karena kompleksitas perempuan yang nalar saya gagal untuk memahami ya. Artinya dengan pencapaian yang dimiliki dan kompleksitas yang dipunyai, tapi masih berbuat dengan ketidakletihannya sampai dengan detik ini, itu memang benar-benar hal yang patut saya apresiasi dan patut saya banggakan, termasuk ya perempuan di sekitar saya kan.
yaitu istri saya, karena ibu saya sudah tidak ada, kecuali nenek ya, nenek masih ada. Dan nenek itu adalah kisah tragis yang sepenggal juga saya kutip di dalam novel ini. Eh, dengan usianya yang sekarang 80, sekitar 80-an, rentang 80 sampai 90 begitu ya, masih hidup, dan 5 anaknya sudah mendahului dipanggil Yang Maha Kuasa terlebih dahulu. Karena makanya di novel itu ada sempat saya tampilkan bahwa si Sumi ini adalah anak terakhirnya. Kalau memang bisa bertukar nyawa, bolehlah nyawaku digantikan, tapi memang kehendak dari Yang Maha Kuasa memang berkata lain, dan si Marsi atau nenek saya sendiri ini masih ada sampai sekarang, yang didahului oleh anak-anaknya terlebih dahulu. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, yang memang novel ini adalah self challenging ya bagi saya, karena novel perdana, dan ini sebenarnya berbeda dengan draft novel yang saya daftarkan di awal. Kalau draft novel yang pada saat di awal itu saya daftarkan, draft novel itu adalah biografi saya sendiri. Nah, entah di kesempatan menjelang penulisan itu saya terpanggil untuk autobiografi lagi ke ibu saya atau almarhumah ibu saya itu. Nah, kemudian dari latar belakang yang ada, berikutnya kita masuk pada bagian penulisannya sendiri. Pada bagian penulisannya sendiri saya menggunakan 5 tahapan ya. Jadi di 5 tahapan ini saya menggali ide dasarnya, kemudian membangun karakterisasi tokoh, kemudian di konten sendiri atau part atau bagian di dalam bukunya sendiri, kemudian timeline penulisannya, dan yang terakhir adalah self editing. Nah, di bagian ide dasar ini kembali kepada dermaga dan perempuan. Nah, dermaga dan perempuan itu saya membenturkan atau memorak-porandakan konsep dermaga dan perempuan ini ke dalam berbagai lini, atau kalau dalam 2 pengertian ya, saya mengartikan secara denotatif dan konotatif begitu ya. Kalau dalam segi dermaga secara fisik juga bisa ditemui di dalam novel ini, tetapi di luar fisik juga bisa ditemui bahwa dermaga itu adalah tujuan setiap orang. Nah, di dalam novel ini juga setiap orang menemukan dermaganya masing-masing, terlepas dari dermaga yang sebenarnya, dermaga yang dipanggil Yang Maha Kuasa, dermaga dari nasibnya sendiri, dermaga dari pilihan hidupnya sendiri. Jadi saya banyak membenturkan konsep dermaga ini kepada tokoh-tokoh yang memang muncul di sini, walaupun tidak secara maksimal semua tokoh bisa saya eksplor karena lagi-lagi terbatasi oleh jumlah halaman yang bisa saya eksplor dan jumlah waktu yang saya punyai. Itu saya tidak cukup untuk bisa mengeksplor lebih lanjut di masing-masing karakter yang punya. Kemudian di perempuannya sendiri ya, memang banyak berbenturan di sisi perempuan di situ ya. Jadi dengan tema yang sudah disampaikan Mbak Dita tadi, ada pengkhianatan cinta, kemudian perjuangan menghadapi nasib, dan juga nah ini ada bagian real yang sebuah kematian yang penuh misteri begitu ya. Jadi itu juga sebenarnya real. Itu sebuah case yang dialami oleh almarhumah ibu saya itu, yang divonis kanker stadium 4. Tapi di menjelang meninggalnya itu ada hal-hal yang di luar nalar saya yang sudah lolos sebagai S1 ini gagal untuk memahami nalar itu, karena logika sederhana ya, banyaklah logika sederhana orang yang waktu gemuk bisa mudah saya angkat, tetapi ketika menjelang meninggal tubuhnya kurus itu nggak kuat saya angkat. Itu sudah nggak normal tuh. Dan banyak lagi yang mungkin banyak beranggapan bahwa itu masih logika mistika ya, kalau di bukunya Malaka gitu, atau manifestasi logika dan dialektika itu ya. Jadi logika mistika yang memang berada di masyarakat sekitar kita juga saya tampilkan di dalam novel ini, karena saya pun dengan keterbatasan saya memahami itu juga memang ada banyak hal yang di luar logika, sehingga itu saya munculkan sebagaimana logika mistika yang beredar di masyarakat sekitar kita. Walaupun percaya nggak percaya, tapi
ketika saya melihat sendiri dan bahkan istri saya juga waktu itu melihat sendiri, ya menggugurkan ataupun menggoyahkan logika keilmuan atau akademis yang selama ini kita yakini gitu. Jadi ada banyak hal yang memang di luar logika, sehingga di novel ini juga muncul beberapa segmentasi di bagian itu gitu ya. Nah, kemudian di bagian karakterisasi ini ada yang memang tokoh-tokoh yang saya munculkan itu ada Sumi, kemudian dua suaminya, kemudian ada ibunya, dan kemudian ada perempuan lain atau dalam bahasa yang sekarang dikenal pelakor begitu ya. Nah, itu juga saya munculkan di bagian akhir-akhir begitu untuk membentuk jalinan konflik bersama dengan tokoh yang ada di dalam novel ini. Nah, Sumi, saya harus membuat sebuah perjalanan emosional gitu ya, karena memang dermaga sendiri itu hal yang tidak asing dialami oleh almarhumah ibu saya atau tokoh Sumi ini. Kalau karakter sehari-harinya itu seorang ibu yang bekerja di sekitaran tempat pelelangan ikan. Jadi ya memang sudah kesehariannya di sekitar laut. Dan saya pun banyak menafsirkan dermaga, kemudian banyak simbolis. Ya karena saya pernah tidak mau sekolah, karena bagi saya pendidikan nggak ada relevansinya dengan kehidupan. Itu saya putus sekolah 2 tahun dan menjadi nelayan selama 2 tahun di pertengahan. Setelah lulus SMP nggak mau lanjut ke SMA, itu saya menjadi nelayan 2 tahun. Kemudian ya banyak malah menjadikan hidup yang tidak punya arah, dan akhirnya saya balik lagi sekolah. Untungnya diselamatkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa begitu ya, akhirnya saya kembali sekolah. Karena ya anak seusia itu dengan punya gaji sendiri, uang sendiri, ternyata kesimpulan saya nakal itu mahal. Jadi kalau kita nggak punya biayanya untuk bayar sekolah saja mungkin bisa menghentikan kenakalan saya waktu itu, sehingga saya balik sekolah lagi. Nah, makanya kehidupan laut atau kehidupan dermaga mungkin sangat lekat bagi saya, sehingga banyak hadir atau banyak narasi di dalam novel ini begitu. Kemudian Sumi setelah menemui dermaganya, sebenarnya ceritanya sudah selesai, tapi masih banyak tokoh yang tidak ingin saya gantung di situ. Artinya saya tetap memberikan tambahan narasi bagaimana tokoh lainnya dalam menjelanjutkan hidup ini punya dermaganya masing-masing. Yang artinya kalau si Sumi memang dermaganya sudah dermaga pada menghadap Yang Maha Kuasa ya, tapi ada tokoh-tokoh yang berkelindan di bagian awal itu sampai di bagian akhir juga saya benturkan dengan dermaga yang lain yang memang jadi pilihan hidupnya sendiri atau tujuan hidupnya sendiri begitu. Ada juga yang si mantan suaminya begitu ya, ini juga menemukan dermaga yang positif, artinya belajar dari kesalahan walaupun mulai dari nol. Kalau tadi terpantik dengan judul yang mulai dari titik nol, ini ada satu tokoh yang dia mulai dari nol dengan lebih memberdayakan hidupnya kembali dan memulai hidupnya kembali mulai dari nol gitu. Jadi setiap tokoh memang mengalami atau menemui dermaganya masing-masing gitu. Nah, di pada tahap ketiga ini ada di bagian konten ya. Di bagian konten ini ada 10 bab. Ada 10 bab. Saya membaginya bagian awal dan akhir ini prolog dan epilog. Kemudian di bagian tengah, maksudnya di bagian jalinan di antara rentang prolog dan epilog ini ada bab 1 sampai dengan bab 8 ini saya memakai judul-judul atau judul-judul yang berbeda begitu ya. Bab 1 saya namakan Serpihan Janji, kemudian bab 2 Magnet Takdir, kemudian ada Haluan Baru, Di Balik Layar, Perapal Mantra, Jerat Nafsu, Labirin, dan Senandung. Ya memang secara judulnya juga penuh dengan simbolik sehingga orang mungkin apa ini maksudnya, sehingga untuk bisa menamatkan atau membaca secara keseluruhan itu saya sengaja memang memantik ke arah situ supaya diselesaikan gitu. Jadi memang, dan di setiap bab saya ingin menjaga atau di bagian akhirnya saya munculkan suspensi atau kalau memang dikatakan plot twist begitu ya. Jadi harus ada dare gitu ya. Ini saya terinspirasi dari banyak film serial gitu. Ketika
di bagian akhir pasti ada sesuatu yang menegangkan untuk kita bisa lanjut ke seri berikutnya. Dan saya ingin menghadirkan itu walaupun dengan keterbatasan kemampuan saya yang menulis novel pun baru perdana ini ya. Jadi itu pengen saya hadirkan walaupun nggak tahu di dalam realnya tulisan saya itu muncul atau tidak. Saya berusaha untuk menghadirkan itu. Jadi di bagian akhir itu ada sesuatu yang mungkin menyentuh atau tiba-tiba atau mungkin bahkan klimaks, sehingga untuk bisa membaca di bagian bab berikutnya itu lebih terpantik untuk tidak berhenti di situ. Yo ini kok tiba-tiba begini, akhirnya kan bisa berlanjut ke bab berikutnya. Itu saya banyak terinspirasi dari beberapa film-film serial yang pasti sifatnya seperti itu untuk merangsang penonton atau audiens. Kemudian memang di elemen kejutan ini sengaja saya petakan dari awal supaya seimbang antara konflik, emosi, dan juga pengungkapan di rahasia-rahasia itu ya. Kemudian juga penting bagi saya untuk bisa menjahit bab mana yang akan saya hubungkan. Karena di bagian prolog itu baru ketemu lanjutannya, kalau tidak salah di bagian bab 7 atau bab 8 baru ketemu sambungannya. Sehingga saya harus menjahit mana yang saya hubungkan, mana yang saya munculkan dulu, mana yang ya walaupun sebenarnya saya sangat berterima kasih bagi Mbak Dita kalau dirasa itu mengalir, karena saya pun sebenarnya agak kewalahan untuk membongkar atau menjahit ya, katakanlah menjahit jalinan bab demi bab ini untuk bisa saling terhubung satu dengan yang lain. Walaupun tadi memang benar dikatakan Mbak Dita untuk dieksplorasi tokoh selain tokoh utama ini memang sengaja kurang eksplorasi karena keterbatasan waktu dan mungkin keterbatasan lumbar ya. Kalau mungkin nanti bisa dipertebal lagi, mungkin bisa eksplorasi tokohnya bisa lebih kuat lagi. Saya rasa itu untuk di bagian tahapan konten. Kemudian di mulai timeline ya. Timelinenya gampangnya saya punya 10 bab. Saya selesaikan dalam 5 minggu. Intinya seperti itu. Jadi gambaran kasarnya seperti itu. Jadi dalam 1 minggunya saya harus bisa menyelesaikan 2 bab. Ya itu estimasi kasar ya, kurang lebihnya seperti itu. Jadi ada 5 minggu ini mau tidak mau, suka tidak suka, saya harus menyelesaikan dalam 1 novel atau 5 bab ini bisa kelar. Dengan catatan di setiap babnya lebih kurang saya harus mengukur. Karena di penerbitan AMB Bootcamp ini kan maksimal 180 halaman. Jadi saya juga mengkalkulasi itu sehingga setiap bab ini saya taruh lebih kurang 300 kata. Sehingga ada sekitar 140-an atau berapa ya di novel Perempuan yang Menuju Dermaga ini. Karena saya memang ada pengukuran seperti itu dan timeline yang memang sengaja saya kok sudah masuk minggu kedua tapi 2 bab ini belum selesai ya, berarti saya harus mengejar ini walaupun ada beberapa hal yang harus ditunda terlebih dahulu karena memang harus ini semacam alarm yang saya pakai ya. Jadi kalau memang dalam 1 minggu itu belum selesai 2 bab, saya harus kencangkan di waktu yang memang banyak spare-nya, misalnya di weekend. Nah itu saya harus kencang di situ supaya bisa kelar di 2 bab ini gitu. Jadi manajemen saya di timeline seperti itu. Jadi di setiap minggunya saya upayakan untuk bisa menyelesaikan 2 bab dalam penulisannya. Yang berikutnya ya pasti setelah selesai semua ya saya melakukan revisi ya, termasuk konsistensi gaya dan juga narasi itu. Walaupun saya sempat setelah dapat buku ini saya baca ada yang mungkin salah narasi atau ada kata ganti yang kurang pas, itu yang saya mungkin kalau dalam hitungan saya tidak sampai 5 ya, itu masih ada ya, mungkin manusiawi sekali karena ya keterbatasan saya hanya punya 2 mata, walaupun itu sudah saya gunakan baca juga berulang-ulang tapi tetap aja ada salahnya, yaitu mohon dimaafkan nanti bagi pembaca yang mungkin nanti akan membacanya, tapi hemat saya tidak mengganggu esensial atau isi di dalam novel ini. Kemudian revisi saya kira bukan hanya soal bahasa tapi juga alur, kemudian motivasi dan juga kedalaman emosi begitu ya. Nah di sini sebelum saya mengirimkan draft naskah ini kepada Nyalanesia, saya juga mempertanyakan
atau ada semacam pertanyaan reflektif. Apakah setiap konflik yang sudah saya buat itu atau saya masukkan dalam setiap bab itu sudah memberi ruang bagi pembaca untuk ikut merasakan dilema tokohnya. Itu yang sengaja memang saya pasang sebagai sebagai konten atau sebagai esensial dari setiap bab itu. Makanya tadi banyak diulas Mbak Dita bahwa merasakan dilema tokoh ini memang itu saya jadikan sebagai pertanyaan reflektif untuk diri saya, memastikan di setiap babnya sudah muncul itu atau belum. Kemudian dermaganya sendiri, apakah itu sudah banyak berulang di beberapa bab dengan simbol dermaga atau metafor dermaga ini dengan berbagai sudut pandang atau berbagai arti itu sudah muncul belum? Itu memang sengaja saya munculkan dan sengaja saya pertanyakan sebelum saya kirim naskah ini. Dan yang terakhir tadi ya pergantian antara bab atau rentang di bagian akhir menuju bagian awal di bab berikutnya. Apakah ini sudah ada unsur kejutan untuk bisa membuat pembaca kok menarik, akhirnya lanjut, kok artinya saya pengen memaksa atau menarik atau dalam tanda kutip memperkosa waktu pembaca untuk jangan pergi dulu sebelum buku ini habis gitu. Jadi saya pengen seperti itu gitu, sehingga buku ini pun habis walaupun dengan waktu yang sayang, artinya untuk melewatkan lanjutannya gitu. Saya sengaja memasang sesuatu yang katakanlah kejutan sensasional di situ ya, sehingga ingin tetap lanjut di bab-bab berikutnya. Kemudian yang terakhir saya kira mungkin semacam closing statement ataupun semacam motivasi begitu ya. Itu adalah sedikit konsep penulisan yang memang saya pakai di Perempuan Menuju Dermaga ini. Tapi sebaik apapun konsep penulisan, tidak akan pernah berhasil tanpa langkah pertama untuk segera menuliskannya. Kemudian berikutnya, setiap karya akan menemukan takdirnya sendiri. Nah, saya juga tidak tahu takdir karya ini seperti apa. Dilalah qadarullah gitu ya. Qadarullah, karya ini kemarin ditetapkan sebagai karya terbaik pada ADA Karya Award dengan kategori karya terbaik ya di novel ini. Ya, saya pun tidak ada ekspektasi, tidak ada anggapan seperti itu, tapi saya meyakini bahwa setiap karya akan menemukan takdirnya sendiri, baik itu buku ataupun hanya cerpen atau puisi atau apapun, ya kita hanya bertugas untuk menuliskannya. Dan lagi ini mungkin saya mengambil dari statementnya di Lestari ya, atau yang banyak menulis tentang buku itu. Jadi kalau kita ingin menghasilkan tulisan yang berkualitas, nggak usah mikir kualitasnya dulu, kita perbanyak aja dulu kuantitas, nanti kualitas akan mengikuti dari kuantitas tersebut. Dan yang terakhir, ini yang sering saya munculkan di bio narasi saya, menulis adalah tiket perpanjangan usia, karena usia tulisan akan jauh melampaui usia manusia. Oleh karena itu, menulislah. Ya, itu karena usia saya terbatas, siapa tahu nanti tulisan saya bisa ditemukan anak-anak cucu saya. Kita nggak ada yang tahu karena usia sangat terbatas sekali, manusia penuh dengan limitasi. Saya rasa itu. Terima kasih apresiasi, terima kasih kesempatannya untuk tim Yalanesia dan khususnya akademisi menulis buku bootcamp ini yang sudah memberikan ruang dan kesempatan bagi saya. Novel ini juga memantik saya untuk menulis novel-novel berikutnya begitu ya, yang saya kira bisa menjadi representasi ataupun bisa menjadi pegangan kita di tengah arus globalisasi yang society sering pahami atau menginginkan sesuatu yang sifatnya short ataupun pendek-pendek itu begitu ya. Jadi saya banyak buat kontennya itu rata-rata juga saya ambil dari tulisan saya, jadi nanti bisa dilihat di channel YouTube saya ataupun IG saya atau TikTok saya. Jadi saya ingin merawat keberlanjutan, walaupun ya kita tidak menafikan teknologi yang ada, tapi dari tulisan kita bisa kita adaptasikan kepada bentuk-bentuk lain yang mungkin bisa menjadi warna dari YouTube, TikTok dan lain sebagainya, karena algoritma nggak punya filter, tinggal manusianya sendiri yang bijak untuk bisa mentranslate atau mengadaptasikan apa sih kebutuhan
kebutuhan di sekitar kita, bukan untuk siapa-siapa, untuk anak saya lah paling tidak, atau untuk murid saya kalau saya guru, ya kita berikan tontonan yang sekaligus tuntunan gitu ya. Jadi tontonan sekaligus tuntunan, karena algoritma nggak punya filter, apa saja bisa masuk. Kita sendiri yang mungkin dalam tanda kutip berperang untuk memberikan konten-konten yang mungkin bisa menginspirasi, mendidik, dan juga syukur-syukur bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Terima kasih sekali lagi Mbak Eka, Mbak Dita, dan Bapak Ibu yang lain. Selamat juga untuk launching bukunya. Semua tulisan juga hebat, dan seperti apa yang saya sampaikan di awal, apresiasi setinggi-tingginya untuk perempuan-perempuan hebat dan perempuan yang ada di sekitar saya dan perempuan yang sudah berpulang. Ya, mari kita berikan apa yang bisa terbaik untuk orang yang pernah melahirkan kita. Itu aja. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, saya tadi sempat diem dulu Pak waktu Pak Sahari bercerita tentang proses kreatifnya seperti apa. Waktu itu juga pernah disampaikan ya Pak ke Mbak Salwa gitu. Saya juga mengetahui itu, tapi tetap mendengarnya secara langsung itu saya diem dulu, merenungi dulu apa yang sedang terjadi ini. Saya juga mengucapkan selamat nih kepada Pak Sahari yang karyanya untuk perempuan yang menuju dermaga ini menjadi juara 2 ya Pak untuk kategori karya terbaik di Adi Acarya Award tahun ini gitu. Waktu di FLN kita belum sempat ketemu, dan sekarang ini adalah momen untuk mengucapkan selamat ya Pak, dan juga terima kasih Iya, sudah menulis buku yang keren sekali ini. Mungkin rasanya juga sangat personal ya bagi Bapak Ibu. Sampai Pak Abdurrahman ini di kolom chat juga menyampaikan nih, mungkin bisa dicek juga nih Pak Sahari. Kata beliau seperti ini, memberanikan untuk menulis badai batin diri sendiri itu keren. Banyak yang punya cerita dengan latar belakang seperti ini, hanya saja belum terlalu kuat untuk memberanikan untuk menuliskannya, apalagi sudut pandang lintas gender. Keren Pak Sahari. Benar, saya sepakat, keren sekali Pak Sahari karyanya ini, karena kadang apalagi ini ya, sudut pandang lintas gender ini saya menggarisbawahi. Kadang-kadang kan ketika penulis laki-laki yang menuliskan tokoh perempuan itu tidak bisa menonjolkan tokoh perempuan itu sekeren dan sepowerful ini dalam menuturkannya, tapi Pak Sahari yang saya baca juga di novelnya itu sangat bisa menonjolkan itu kayak gitu. Ini keren sekali deh. Saya juga sedikit mengutip nih catatannya Pak Sahari tadi, sebaik apapun konsep penulisan tidak akan pernah berhasil tanpa langkah pertama untuk segera menuliskannya. Ini semoga menjadi motivasi ya bagi Bapak Ibu, bagi saya, bagi Mbak Dita untuk kalau punya konsep ya menulis gitu. Oke, keren sekali Pak Sahari. Sekali lagi apresiasi yang setinggi-tingginya untuk para Pak Sahari dan juga para Bapak Ibu guru yang menulis gitu. Terima kasih Pak Sahari. Oke, Mbak Dita, kita langsung masuk ke ulas buku yang terakhir ya sebelum kita menutup perjumpaan pada sore hari ini kita. Ini saya langsung izin share screen ya Mbak Dita. Oke, terima kasih Mbak Eka. Wah, luar biasa sekali tadi Pak Sahari. Saya sudah berkaca-kaca ketika mendengarkan penuturan Bapak tadi. Saya tidak menyangka kalau buku itu ternyata sangat personal bagi Bapak. Makanya di situ saya merasa ada emosi yang muncul di buku itu gitu loh Pak. Oke, wah penulis-penulis kita memang sangat luar biasa di sini.